Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Bapak percaya ya. Baik, kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa agar Tuhan memberkati kita semuanya sehingga kita semua diberikan kesehatan yang berlimpah. Baik, berdoa, Bapak persilahkan. Cukup? Anak-anak, kalau yang pertemuan lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Maka hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengurangan bilangan bulat. Kita akan mulai untuk belajar bersama-sama. Kita lihat tayangan Bapak berikut. Anak-anak, di sini Bapak membuat dua buah soal tentang pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah negatif 3 dikurangi 5 sama dengan berapa? Dan yang kedua, negatif 3 dikurangi dalam kurung negatif 5 sama dengan berapa? Ayo, kira-kira hasilnya sama tidak ini? Kalau kita lihat angkanya memang sama, 3 dan 5. Tetapi hasilnya bagaimana? Nah, untuk menjawabnya, Bapak akan menjelaskan dengan menggunakan garis bilangan. Oke, kita coba ya. Sebuah garis bilangan terdiri dari angka 0 dan bilangan yang ke kanan, ingat yang kemarin, itu adalah bilangan positif. Sedangkan yang sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Nah, negatif. Dan seterusnya. Yang ke kanan juga seperti itu. Dan seterusnya. Ingat, yang sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Atau besok kalau kamu sudah SMP, 0, 1, 2, 3, 4. Yang ke kanan mulai dari 0 itu bilangan cacah. Kalau yang dimulai dari angka 1 adalah bilangan asli. Sedangkan negatif itu sebelah kiri dari angka 0. Oke? Kita akan coba lihat untuk yang pertama. Negatif 3 ya, negatif 3 berarti titik awal ada di negatif 3. Dikurangi. Nah, dikurangi itu artinya kita melangkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke kiri. Maka hasilnya adalah negatif 8. Kita bayangkan dengan soal cerita. Adik melangkah mundur 3 langkah dari titik 0. Baik, tadi Bapak katakan adik berjalan mundur 3 langkah. Artinya adik 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Nah, adik berada pada titik negatif 3. Kemudian ada negatif 5. Negatif 5 mundur lagi 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adik berjalan mundur. Sehingga adik posisinya sekarang ada di titik negatif 8. Nah, bagaimana kira-kira? Jelas anak-anak? Untuk penjelasan yang pertama, negatif 3 dikurang 5 hasilnya negatif 8. Sekarang kita akan melihat soal latihan yang kedua. Negatif 3 dikurangi negatif 5. Bagaimana langkah berikutnya? Kita lihat pada garis bilangan. Seekor anak beruang. Nah, ini seekor anak beruang ya. Nah, duk. Seekor anak beruang berjalan mundur 3 langkah dari titik 0
anak beruang itu mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Di mana anak beruang itu? Iya, anak beruang berada pada titik negatif 3. Ingat, lihat nih menghadapnya ya. Dia mundur. Nah, setelah mundur ada tanda negatif lagi, berbalik. Artinya mundur negatif yang ini ya. Ini kita baca berbalik. Seekor anak beruang mundur 3 langkah, kemudian dia berbalik. Berbalik lalu mundur lagi 5 langkah. Oke, kita akan praktikkan. Dari titik 0 berjalan mundur 3 langkah, kemudian berbalik, balik badan. Iya. Nah, berbalik badan. Anak beruang itu sudah berbalik posisinya ya, tetap di negatif 3. Kemudian mundur lagi 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat anak-anak. Anak beruang itu sekarang berada pada titik keberapa ya? Kakinya buka. Iya. Oh, ternyata berada di titik 2. Positif. Ingat, lihat ya. Anak beruang berada pada posisi 2 positif. Dari penjelasan tadi, maka kita bisa melihat negatif 3 dikurangi negatif 5, maka hasilnya adalah positif 2. Iya, tadi dikatakan anak beruang berjalan mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, di sini. Kemudian anak beruang itu berbalik, membalikkan badan. Mundur, berjalan mundur. Bukan berarti ke kanan ya, karena dia sudah berbalik, membalikkan badan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini posisi anak beruang tadi. Sehingga negatif 3 dikurangi negatif 5, hasilnya positif 2. Bagaimana anak-anak? Jelas? Gampang toh? Ya, gampang kok, gampang. Baik, sekarang akan Bapak jelaskan yang satu bilangan adalah bilangan positif dan yang lainnya bilangan negatif. Kita akan coba. Bilangan 6 dikurangi dalam kurung negatif 2. Hasilnya berapa? Nah, kita akan melihat. Baik anak-anak, kita akan melihat soal yang ketiga. Bilangan positif 6 dikurangi negatif 2. Hasilnya berapa? Akan kita perhatikan di sini. Seekor anak beruang berjalan maju 6 langkah, kemudian berbalik. Ya, awas. Maju 6 langkah, berbalik, mundur 2 langkah. Nah, ini pada kalimat soal cerita ya. Seekor anak beruang berjalan maju 6 langkah, kemudian dia berbalik, membalikkan badan, dan kemudian dia mundur 2 langkah. Akan kita lihat posisinya anak beruang itu di titik berapa. Anak beruang berada pada posisi titik awal yaitu 0. Berjalan maju 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini pada posisi terakhir untuk anak beruang, 6 langkah. Kemudian anak beruang itu berbalik atau membalikkan badan. Kita lihat. Iya, membalikkan badan di titik negatif 6. Dan mundur 2 langkah. 1, 2. Ini dia mundur 2 langkah. Berada pada posisi titik negatif berapa ya? Oh, positif bukan negatif. Di titik positif 8. Maka posisi anak beruang ada pada titik 8. Artinya bilangan bulat positif 6
dikurangi negatif 2 akan menghasilkan bilangan 8 positif. Bagaimana? Jelas anak-anak? Gampang kok, gampang. Loh Pak, itu kan bilangannya terlalu kecil. Bagaimana sekarang kalau bilangannya besar? Ya, Bapak akan jelaskan 1 atau 2 soal yang angkanya lebih dari 100 ya. Dan kita lihat. Misalnya 125 dikurangi dalam kurung negatif 215. Ya, yang satu bilangan positif, kemudian ada tanda kurang, ada tanda bilangan lagi negatif 215. Ingat tadi ya penjelasan dengan menggunakan angka yang kecil tadi, posisi 6 positif, kemudian berbalik badan, kemudian mundur 2 langkah. Nah, ini juga sama. Berarti maju 125 positif, membalikkan badan, kemudian mundur 215. Nah, supaya kamu tidak bingung, di sini ada 2 tanda, anak-anak. Negatif, kurung, negatif. Kita baca tanda kurung itu sebagai tanda lambang perkalian, sehingga akan menghasilkan kalimat negatif kali negatif. Nah, ini sedikit menyinggung tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat ya, tetapi tidak apa-apa. Ini untuk mempercepat saja daripada nanti kita melangkahkan anak beruang dengan langkah sebanyak ini kan tidak mungkin garisannya. Negatif kali negatif, maka tanda ini kita ubah dulu menjadi tanda positif. Sehingga angkanya akan berubah menjadi 125 ditambah atau positif 215. Nah, gampang. Jadi kalau kamu menghadapi soal ada tanda negatif, kemudian kurung negatif lagi, ini langsung saja kalian ubah. Kalian ubah dalam bentuk tanda menjadi positif. Sehingga akan terbentuk soal baru 125 ditambah 215. Bingung? Oke, dengan cara bersusun tidak apa-apa. 125 ditambah 215. Nah, 5 tambah 5. Oh iya betul, hasilnya 10. Yang kita tulis adalah satuannya yaitu 0. Sedangkan puluhannya kita letakkan di atas. 1 tambah 2 tambah 1. Iya betul, 4. 1 tambah 2, 3. Sehingga hasilnya adalah 340. Jadi 125 dikurangi dalam kurung negatif 215, hasilnya adalah 340. Nah, bagaimana? Gampang Pak, gampang? Gampang Pak. Iya, oke. Baik anak-anak, sampai di sini untuk penjelasan Bapak tentang pengurangan bilangan bulat negatif dan positif. Terima kasih. Salam.